Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dan selamat menjalankan aktivitas. Nah, di pagi kali ini kita akan melakukan penyepraian pada tanaman padi varietas ketan grendel yang kami budidayakan. Dan alhamdulillah tanaman padinya sudah pada keluar malainya dan penyepraian kali ini merupakan penyepraian yang terakhir. Mudah-mudahan setelah penyepraian kali ini tidak akan ada lagi serangan hama ataupun penyakit pada tanaman padi ini. Nah, di penyepraian yang terakhir ini kita akan menggunakan insektisida, nutrisi buah, dan fungisida. Adapun insektisida di penyepraian yang terakhir ini saya menggunakan insektisida maraton, di mana insektisida maraton ini mengandung bahan aktif dimenhipo 500 gram per liter. Dan kenapa saya menggunakan insektisida ini? Alasannya karena insektisida ini harganya cukup murah dan cara kerja dari insektisida maraton ini yaitu kontak dan sistemik. Dan insektisida maraton ini merupakan insektisida yang berspektrum luas, jadi bisa untuk mencegah dan membasmi hama seperti hama bereng, walang sangit, belalang, dan juga bisa digunakan untuk menghalau burung pipit. Dan untuk fungisidanya saya pakai fungisida Torbinol kawan-kawan. Di mana fungisida Torbinol ini adalah fungisida keluaran dari PT Paktani ya. Fungisida Torbinol ini mempunyai bahan aktif ganda yaitu azoxystrobin dan difenoconazole yang merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Di mana bahan aktif azoxystrobin ini merupakan bahan aktif fungisida berspektrum luas yang bekerja dengan cara menghambat respirasi mitokondria pada jamur sehingga menghentikan pertumbuhan dan produksi jamur yang menjadi penyebab penyakit pada tanaman padi. Sedangkan bahan aktif dari difenoconazole adalah salah satu bahan aktif dalam fungisida sistemik yang bersifat preventif dan kuratif. Selain sebagai fungisida, difenoconazole ini juga disebut-sebut sebagai zat pengatur tumbuh atau disebut dengan ZPT. Dan untuk nutrisinya saya menggunakan MKP karena menurut saya MKP ini manfaat dari pupuk ini yaitu cukup ya untuk mencegah kerontokan bunga dan buah, membantu pembesaran buah dan meningkatkan bobot buah, membentuk daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Dan untuk cara pemakaiannya atau cara pengaplikasiannya, yang pertama kita larutkan dulu pupuk MKP ke dalam ember yang sudah kita isi air. Kemudian aduk-aduk sampai pupuk ini menjadi encer semua atau sampai rata. Setelah pupuk MKP ini larut, baru kita campurkan insektisida dan fungisidanya ke dalam ember yang sudah terisi air tersebut. Kenapa mesti MKP dulu yang dimasukkan ke dalam ember berisi air? Karena alasannya agar pupuk MKP ini bisa larut dengan sempurna. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam ember dan diaduk sampai rata, tinggal kita tuangkan ember yang sudah berisi larutan tersebut ke dalam tangki spray. Dan tambahkan air sampai tangki tersebut penuh dan siap untuk digunakan atau untuk disepraikan kepada tanaman padi. Ya oke teman-teman, demikianlah video mengenai penyepraian terakhir pada tanaman padi varietas ketan grendel ini. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.